Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam mata pelajaran OTK Sarana Prasarana. Pada pagi hari ini, Bapak akan membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana kantor. Materi yang akan Bapak bahas pada pagi hari ini yang pertama adalah pengertian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang kedua, asas-asas pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, fungsi seksi perbekalan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Mari perhatikan pembahasan Bapak berikut ini. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan pertemuan antara pimpinan kantor dengan manajer kantor serta seluruh staf terkait yang membahas pengadaan sarana dan prasarana kantor. Nah, tahukah kalian bahwa pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana dilaksanakan sebagai penunjang kesuksesan pelaksanaan tugas kantor? Sehingga pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, ya. Jadi, pengadaan kebutuhan sarana ini merupakan kelanjutan dari rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Di bawah ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pengadaan perbekalan kantor. Yang pertama, kalian harus mengetik surat permohonan atau daftar permintaan barang ke gudang. Setelah itu, petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap persediaan atau stok barang di gudang, ya. Lalu, membuat surat permohonan lalu diserahkan ke bendahara kantor. Selanjutnya, meminta persetujuan pimpinan atau kepala. Nah, jika surat sudah disetujui, surat tersebut diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Sebelum barang diterima, barang diperiksa atau diuji terlebih dahulu. Apabila barang sudah cocok, barang diterima dengan menggunakan buku serah terima dan penerimaan barang. Sesudah barang dicatat, barang tersebut disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian atau unit kantor yang membutuhkan. Selanjutnya, asas-asas pengadaan sarana dan prasarana kantor. Asas yang pertama itu adalah standarisasi. Standarisasi ini berfungsi sebagai petunjuk dan sebagai aturan. Dalam hal pemakaian peralatan dan perabot kantor harus disesuaikan dengan ukuran, bentuk, warna, dan buatan yang sama untuk seluruh organisasi. Sehingga standarisasi ini akan menguntungkan pengguna perabot kantor yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Nah, akan dapat menciptakan keseragaman dan efisiensi kantor serta mengurangi perselisihan di antara pegawai karena perebutan peralatan yang paling bagus. Yang kedua, kemampuan dan kelayakan. Nah, kemampuan dan kelayakan dari peralatan atau alat tulis kantor, mesin kantor, serta perabot kantor ini harus dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalam pembelian barang-barang tersebut gitu. Nah, kemampuan dari peralatan mesin kantor serta perabot perkantoran tersebut bisa diketahui dan ditentukan oleh pengalaman dari pemakainya. Sehingga pengalaman karyawan yang ada harus diperhatikan dalam pembelian peralatan kantor, ya. Kemudian, yang ketiga ada fleksibilitas kegunaan dan biaya. Nah, peralatan atau perlengkapan kantor seperti mesin kantor dan perabot kantor tidak hanya untuk suatu kegiatan pekerjaan tetapi juga dipergunakan untuk kegiatan atau beberapa jenis kegiatan lainnya. Contohnya, membeli ATK dapat digunakan untuk beberapa pekerjaan, akan lebih murah daripada membeli 2 buah peralatan yang digunakan untuk tiap keperluan. Demikian juga untuk fasilitas yang lain.
Jadi artinya apabila di masa yang akan datang terjadi perubahan-perubahan dapat disesuaikan dan masih dapat digunakan ya. Contoh lain misalkan kita untuk membeli sebuah mesin printer atau mesin cetak, itu kita membeli barang yang memang mempunyai beberapa fungsi printer tersebut ya. Misalkan bisa untuk mengeprint atau men-scan, sehingga fleksibilitas dan kegunaan biaya ini akan tercapai asasnya. Kemudian yang keempat, harga dan penawaran modal. Nah, masalah harga atau nilai peralatan serta perabot harus dipertimbangkan dan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh pekerjaan kantor kepada para pelanggan. Nah, pembelian peralatan ini berdasarkan pertimbangan yang tepat akan menciptakan penghematan sehingga akan mengurangi penanaman modal ya. Yang kelima, ada pekerjaan dan kegiatan ya. Nah, hendaknya tujuan dari pekerjaan dan kegiatan yang akan diselesaikan harus dirumuskan dengan jelas dan seksama serta diuji secara kritis ya. Nah, penggunaan alat dan perlengkapan yang tidak perlu dihindari sehingga tidak terjadi pemborosan. Nah, harus ada analisis yang diteliti perlu dilakukan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan, terutama harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat dipilih peralatan yang diperlukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang keenam, keperluan disesuaikan dengan kondisi setempat. Kan setiap organisasi atau instansi itu mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini menyebabkan kebutuhan akan alat dan perabot kantor juga akan berbeda ya. Sehingga dalam menetapkan pengadaan peralatan dan perabot harus diperhatikan dengan hakikatnya, situasi dan kondisi masing-masing serta kebutuhan si karyawannya ya. Kemudian yang terakhir ada nilai keindahan atau nilai estetika. Nah, nilai keindahan ini sangat penting dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor. Dilihat dari bentuk, ukuran, dan warna, alat-alat perabot kantor harus memberi kesan yang baik bagi yang melihatnya ya. Nah, keseragaman yang terjadi dalam suatu kantor ini juga dapat menjadi keindahan dari kantor tersebut dan penghematan biaya ya. Selanjutnya, fungsi dari seksi perbekalan dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor. Nah, ada beberapa fungsi untuk seksi perbekalan ini. Yang pertama, melakukan penelitian kebutuhan perlengkapan kerja, ya, baik yang mengenai itu jumlah ataupun mutu. Jadi si seksi ini dia lakukan penelitian terlebih dahulu, ya, kebutuhan perlengkapannya. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian ini. Apa saja faktornya? Ada faktor fungsional dari perabot tersebut, kemudian faktor ongkosnya juga, ya, faktor prestise, serta faktor standarisasi dan normalisasi, ya. Yang kedua, membuat standarisasi dan perincian benda-benda, ya. Nah, di sini seksi perbekalan ini harus membuat standar, seperti misalkan mengklasifikasikan dan penggolongan alat-alat yang berfungsi sejenis atau menghasilkan barang-barang yang tertentu yang sama, atau juga melakukan spesifikasi atau perincian alat-alat berdasarkan kemampuannya, atau bisa juga standarisasi menggunakan alat-alat dengan pertimbangan penggunaan dalam jangka waktu lama dan efisiensi kerja, sehingga si seksi perbekalan ini harus membuat sebuah standarisasi untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, melakukan pembelian benda atau perlengkapan kerja. Jadi si seksi ini harus selain dia melakukan penelitian, membuat standarisasi, dia juga yang melakukan pembelian, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus perhatikan dalam hal pembelian benda-benda perabot sarana prasarana kantor, ya. Harus ada pertimbangannya gitu, ya. Jadi pertimbangan kenapa kita harus membeli barang tersebut, misalkan, ya, perlu atau tidakkah kita untuk mengadakan barang tersebut gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, dia melakukan penerimaan barang, ya. Nah, penerimaan barang ini bisa melalui beberapa jalur, ya.
ada jalur darat, jalur laut, maupun jalur udara. Nah, ini terserah seksi perbekalan atau memang pembeliannya apakah jauh atau tidak, terus lalu melalui jalan darat, laut maupun udara, itu ya tergantung dengan jarak antara toko, kemudian besar perabot yang kita beli gitu ya. Selanjutnya, prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Nah, pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam operasional. Kemudian, menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Kemudian, mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan, menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan, mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor, menghapus perlengkapan yang sudah tidak digunakan sesuai prosedur, lalu yang terakhir menyimpan dan merawat perlengkapan yang ada ya. Nah, adapun prosedur dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor itu sebagai berikut. Ada prosedur cara menangani bagaimana barang habis pakai, kemudian ada bagaimana prosedur penanganan barang tidak habis pakai, dan bagaimana cara penanganan peralatan atau perbekalan kantor. Yang pertama, pada pelaksanaan prosedur pengadaan barang habis pakai, ada beberapa hal atau ada beberapa prosedur yang harus sesuai pada pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan. Kemudian yang kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Kemudian menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, kemudian menjadi rencana tahunan ya. Lalu pelaksanaan prosedur pengadaan barang tidak habis pakai. Yang pertama, kalian menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan serta memperhatikan barang yang masih layak pakai. Kemudian, melakukan perkiraan biaya. Kira-kira biaya yang harus dikeluarkan itu berapa ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan skala prioritas berdasarkan dana, urgensi, dan menyusun rencana tahunan. Jadi kalian harus memilih barang mana yang lebih penting dibeli dan barang yang tidak penting dibeli, dan menjadi barang prioritas atau barang yang kemudian menyusun rencana tahunan. Jadi nanti disusun secara tahunan ya. Bagaimana cara penanganan peralatan atau perbekalan kantor? Yang pertama, kegiatan penerimaan ya. Nah, kegiatan penerimaan barang ini hendaknya didahului dengan pemberitahuan kepada penerimaan barang bahwa barang akan dikirim pada waktu, jumlah, dan spesifikasi tertentu ya. Nah, ini. Nah, berdasarkan surat pemberitahuan itu, satuan kerja yang menerima barang segera mempersiapkan segala sesuatunya mengenai tempat penerimaan, tempat penyimpanan barang, panitia penerima atau pemeriksa barang, dan tata cara penerimaan ya. Yang kedua, penyimpanan barang ya. Nah, penyimpanan barang ini kalian bisa disesuaikan berdasarkan kelompok ya, berdasarkan pengelompokan barang-barang yang disimpan ya. Nah, di sini kalian harus menyiapkan berita acara ya, penerimaan dan pemeriksaan barang ya. Pada saat pengecekan terhadap barang-barang yang akan disimpan gitu ya. Kemudian selain itu juga kalian harus memperhatikan tata cara penyimpanannya ya. Penyimpanan atau peletakan tempat barang yang sudah kita beli ya. Kemudian yang ketiga, ada pencatatan barang. Nah, ada metode pencatatan barang. Ada metode pencatatan barang secara individual, ada secara kolektif. Nah, kalau misalkan secara individual, ini metode yang digunakan dalam pencatatan barang individu yang sejenis ya. Contohnya dari mereknya, nomor, tahun pembuatannya, serta barang yang harganya relatif tinggi. Nah, sedangkan kalau metode pencatatan kolektif, itu pencatatan secara individu tidak dapat dibedakan dengan barang sejenis lainnya dan barang yang harganya relatif murah ya. Nah, dalam hal pencatatan juga kalian harus memperhatikan, selain metode pencatatan, kalian harus isi kartu barang ya.
Jadi barang yang masuk itu harus diberi kartu dan ada catatannya di situ ya. Kalian bisa lihat contoh dari catatan itu, bisa lihat di internet ya. Bagaimana sih format kartu barang ini ya gitu. Nah, itu saja materi yang bisa Bapak bahas untuk hari ini ya. Semoga kalian paham materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Adapun kalau memang belum paham atau belum mengerti tentang materi ini, bisa ditanyakan langsung melalui kolom komentar atau melalui japri ke WA Bapak. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah melihat video ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.